Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rasyana Zuri dengan nomor induk mahasiswa 21-48147-1044. Saya dari Bidang Biologi, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Angkatan tahun 2021. Tugasan ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester genap tahun ajaran 2021-2022. Mata kuliah Statistika kelas C yang diampu oleh Bapak Iwan Endrianto dan Ibu Oce Almas Amalia. Di sini saya akan mencoba menjawab pemaparan serta menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan nomor 1, poin A, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang biologi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Lalu poin B, jelaskan konsep referendum. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A, sebutkan referendumnya. Referendum bisa lebih dari satu. Untuk menjawab poin A, saya mengambil salah satu penelitian di bidang biologi dari jurnal yang berjudul Environmental Changes Induced by Extensive Use of Waste Mass During COVID-19, a Review and Potential Solution, yang ditulis oleh Prajanam Selvaranjat, Tapesku Navaratnam, Padmanathan Rajat, dan Susantan Davin Perak. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah masker wajah dan solusi berkelanjutan untuk mengurangi limbah tersebut. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh masker wajah. Penelitian ini melanjutkan data-data yang pertama yaitu diagram persentase pentingnya penggunaan masker di saat pandemi. Ada always, sometimes, rarely, dan never. Lalu untuk gambar kedua yaitu diagram persentase penggunaan tiap jenis masker. Ada surgical mask, N95 mask, surgical mask, N95 mask, hot mask, dan others. Lalu gambar ketiga yaitu diagram persentase jumlah masker yang digunakan per minggu. Gambar keempat yaitu diagram persentase jumlah masker yang dihasilkan di negara per minggu. Ada Sri Lanka, India, Australia, USA, UK, dan Singapura. Gambar kelima yaitu diagram persentase jumlah set point problem yang dihasilkan di negara per minggu. Dan terakhir gambar keenam yaitu diagram persentase metode yang digunakan untuk mengolah sampah masker. Tujuan dari pengumpulan data-data tadi yaitu gambar pertama untuk mengetahui persentase pentingnya penggunaan masker saat pandemi, gambar kedua untuk mengetahui persentase penggunaan tiap jenis masker, gambar ketiga untuk mengetahui persentase jumlah masker yang digunakan per minggu, gambar keempat untuk mengetahui persentase jumlah sampah masker yang dihasilkan di berbagai negara per minggu, gambar kelima untuk mengetahui persentase jumlah set polipropylen yang dihasilkan di berbagai negara per minggu, dan gambar keenam untuk mengetahui persentase metode yang digunakan untuk mengolah sampah masker. Jenis data-data tadi itu termasuk data kuantitatif kontinu karena berbentuk persentase, jadi tidak berbentuk bilangan bulat. Lalu untuk sumber datanya itu termasuk sumber data primer karena dihasilkan dari pengamatan yang dilakukan. Untuk menjawab poin B, variabel random adalah suatu cara untuk memberi harga angka kepada setiap elemen ruang sampel. Variabel random juga merupakan suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Variabel random terdapat dua jenis, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Untuk yang pertama yaitu variabel random discrete. Variabel random discrete adalah variabel random yang memiliki kemungkinan nilai yang berlimpah banyaknya atau sebanyak bilang saja. Variabel random discrete digunakan untuk ruang sampel discrete. Kemudian variabel random continue. Variabel random continue adalah variabel random yang memiliki kemungkinan nilai yang tak berlimpah banyaknya dan digunakan untuk ruang sampel continue. Jadi penelitian yang dilakukan tadi itu
Terdapat contoh variabel random. Yang pertama, persentase jumlah masker yang digunakan tiap minggu, kemudian persentase jumlah sampah masker yang dihasilkan di negara tiap minggu, dan persentase jumlah sepoi propilene yang dihasilkan di berbagai negara tiap minggu. Variabel random ini termasuk variabel random continuous. Kemudian untuk soal nomor 2, poin A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Poin B, dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok, aplikasi distribusi Poisson di bidang biologi, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Distribusi Poisson digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian pada suatu interval waktu tertentu. Distribusi Poisson memiliki keterikatan dengan suatu kegiatan yang dilakukan pada suatu periode. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah suatu peristiwa yang terjadi dalam periode waktu yang tetap. Lalu, distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu skala random X atau X diskret, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak bergantung dari hasil waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Jadi kejadian bersifat independen dan tidak terjadi secara bersamaan. Distribusi Poisson menggambarkan probabilitas pada peristiwa yang acak dalam kurun waktu tertentu dengan kondisi probabilitas sangat kecil. Meskipun jumlah percobaan yang dilakukan besar, tetapi hasilnya tidak pasti. Jadi nilai N-nya itu besar dan nilai P-nya kecil. Untuk menjawab poin B, saya mengambil salah satu penelitian di bidang biologi dari jurnal yang berjudul Efek Paparan Sinar X terhadap Frekuensi Mikronukleus Sel Limfosit dan Pemanfaatannya untuk Pengembangan Dosimeter Biologi yang ditulis oleh K. Saratno Astari, Agni Pramana, dan Mu Syaifuddin. Dari penelitian ini itu terdapat variabel distribusi Poissonnya itu nilai Nuclear Diffusion Index atau NDI yang dihitung dari jumlah sel mononukleat, sel binukleat, sel trinukleat, dan sel tetranukleat. Kemudian penelitian atau pengamatan ini itu dilakukan dari bulan Desember 2014 sampai bulan Februari tahun 2015. Ini adalah tabel distribusi Poissonnya. Dalam penelitian ini, analisis distribusi Poisson dilakukan untuk mengetahui peluang penyerapan radiasi terhadap pembentukan mikronuklei. Kisaran nilai pada distribusi Poisson adalah negatif 1,96 sampai 1,96. Nilai 1,96 analisis dengan membutuhkan maksudnya data ditransformasikan ke dalam bentuk skor dan diasumsikan normal sehingga distribusi menunjukkan signifikan overdisperse apabila lebih dari 1,96 dan distribusi signifikan underdisperse apabila kurang dari 1,96. Kemudian pertanyaan nomor 3. The salaries of physicians in a certain specialty are approximately normally distributed. If 25% of these physicians earn less than $180,000 and 20% earn more than $320,000, approximately what patient earns A less than $200,000 and B between $280,000 and $320,000. Dari pertanyaan tadi, dari soal tadi, kita mengetahui bahwa 25% dokter itu berpenghasilan kurang dari $180,000 dan 25%-nya lagi itu berpenghasilan lebih dari $320,000. Jadi kita bisa menuliskan P dalam kurung X kurang dari 180.000 sama dengan 25% itu 0,25 dan P dalam kurung X lebih dari 120.000 sama dengan 2% atau 0,25. Untuk penyelesaiannya P dalam kurung
X kurang dari 180.000 sama 0,25. Lalu kita masukkan P dalam kurung Z kurang dari X min mu per sigma sama dengan 0,25. Lalu kita cari nilai Z-nya dari tabel distribusi normal dan probabilitas 0,25. Dapatkan nilai negatif 0,67 sehingga P dalam kurung Z kurang dari negatif 0,67 sama dengan 0,25. Maka negatif 0,67 sama dengan X min per sigma. Lalu kita masukkan nilai X-nya yaitu 180.000 menjadi negatif 0,67 sama dengan 180.000 min per sigma. Lalu dipindah ruaskan menjadi negatif 0,67 sigma sama dengan 180.000 min mu yang ditulis sebagai persamaan pertama. Kemudian P dalam kurung X lebih dari 320.000 itu sama dengan 1 min P dalam kurung X kurang dari sama dengan 320.000. Jadi 1 min P dalam kurung X kurang dari sama dengan 320.000 itu nilainya 0,25. Lalu dipindah ruaskan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 320.000 itu sama dengan 1 min 0,25. Hasilnya adalah 0,75. Lalu dimasukkan persamaan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan X min mu per sigma sama dengan 0,75. Dicari nilai Z-nya pada tabel distribusi normal menghasilkan nilai 0,67 sehingga P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 0,67 sama dengan 0,75. Maka 0,67 sama dengan X min mu per sigma. Nilai X yang dimasukkan 320.000 menjadi 0,67 sama dengan 320.000 min mu per sigma. Lalu diluaskan 0,67 sigma sama dengan 320.000 min mu yang ditulis sebagai persamaan kedua. Lalu untuk mencari nilai mu, persamaan pertama yaitu negatif 0,67 sigma sama dengan 180.000 min mu dan persamaan kedua yaitu 0,67 sigma sama dengan 320.000 min mu itu dieliminasi dan menghasilkan persamaan 500.000 min 2 mu sama dengan 0. Jadi 2 mu itu sama dengan 500.000 dan diketahui nilai mu sebesar 250.000. Lalu untuk mencari nilai sigma, kita menggunakan persamaan pertama yaitu negatif 0,67 sigma sama dengan 180.000 min mu. Masukkan nilai mu itu 250.000 menjadi negatif 0,67 sigma sama dengan 180.000 min 250.000. Jadi negatif 0,67 sigma sama dengan negatif 70.000. Kalau dipindah luas menjadi sigma sama dengan 70.000 dibagi 0,67 dan hasilnya yaitu 104477,612. Lalu untuk yang poin A yaitu yang kurang dari 200.000 dolar. Jadi kita bisa tuliskan P dalam kurung X kurang dari 200.000 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan X min mu per sigma. Dimasukkan nilai X, mu, dan sigmanya. X-nya itu adalah 200.000, kemudian mu-nya itu 250.000, dan sigmanya 104477,612. Jadinya P dalam kurung Z kurang dari sama dengan negatif 50.000 dibagi 104477,612 menjadi P dalam kurung Z kurang dari sama dengan negatif 0,48. Jadi dicari nilai Z-nya pada tabel itu hasilnya 0,31561. Lalu untuk poin B itu antara 200.000 sampai 320.000 dolar.
Jadi kita tuliskan P dalam kurung 220.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 320.000 sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 320.000 kurangnya P dalam kurung X kurang dari 220.000. Lalu untuk P dalam kurung X kurang dari sama dengan 220.000 itu bisa dituliskan 1 min P dalam kurung X lebih dari 320.000. Lalu untuk yang P dalam kurung X kurang dari 220.000 dimasukkan nilai X-nya 220.000, lalu nilai min-nya 220.000 dan nilai sigmanya 104477,612. Kemudian nilai P dalam kurung X lebih dari 220.000 itu diketahui di awal sebesar 0,25. Jadi 1 min 0,25. Lalu untuk yang 200.000 min 250.000 dibagi 104477,612 itu hasilnya 0,29. Jadi 1 dikurangi 0,29 dikurangi P dan turun Z kurang dari sama dengan 0,29. Lalu 1 dikurangi 0,25 itu 0,75 dan nilai Z pada tabel itu dicari hasilnya 0,61409. 0,75 dikurangi 0,61409 itu hasilnya 0,13591. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.